Utang pemerintah tak kunjung dibayar. Bos jalan tol Yusuf Hamka tagih utang 800 miliar rupiah. Siapa sangka pemerintah mempunyai utang cukup besar kepada salah satu bos jalan tol Indonesia, yakni Yusuf Hamka. Versi Yusuf Hamka, total utang pemerintah kepadanya mencapai 800 miliar rupiah. Sedangkan versi pemerintah hanya 179,4 miliar rupiah. Berikut perjalanan bagaimana ihwal utang tersebut. 1. Utang sejak tahun 1998. Utang yang belum dibayarkan pemerintah ini ternyata utang lama, yakni sejak peristiwa krisis keuangan 1998. Yusuf Hamka menceritakan masalah ini bermula saat krisis keuangan tahun 1997 sampai 1998. Saat itu keadaan perbankan Indonesia mengalami kesulitan likuiditas hingga mengalami kebangkrutan. Makanya saat itu hadirlah bantuan likuiditas yang dikenal dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jadi ada bantuan kepada bank agar bisa membayar kepada deposan-deposan. Saat itu PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, perusahaan milik Yusuf Hamka, memiliki deposito di Bank Yakin Makmur sekitar 70-80 miliar rupiah. Bank ini kolaps pada saat krisis tahun 1998. Namun pemerintah memilih tidak mengganti deposito tersebut karena Bank Yama berafiliasi dengan Siti Haryanti Hastuti Soeharto atau bisa dikenal dengan nama panggilan Tutut Soeharto. Maka ketentuan penjaminan atas deposito CMNP tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah karena ada hubungan terafiliasi antara CMNP dan Bank Yama. 2. Gugat pemerintah ke pengadilan. Kemudian pada 2012 Yusuf Hamka menggugat pemerintah ke pengadilan agar mendapatkan ganti atas deposito yang belum dibayarkan itu. Hasil saat itu CMNP menang atas gugatannya dan pemerintah harus membayar kewajiban kepada perusahaan beserta bunganya. Dalam surat perjanjian antara CMNP dan Kementerian Keuangan berjudul Amandemen Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum, tergugat membayar denda sebesar 2% setiap bulan dari seluruh dana terhitung sejak Bank Yama dibekukan. 3. Utang membengkak hingga 800 miliar rupiah. Hingga 2015 utang Yusuf Hamka ternyata belum dibayar pemerintah. Yusuf Hamka mengungkap utang pemerintah membengkak dengan bunganya menjadi 400 miliar rupiah di tahun 2015. Saat itu pun Yusuf Hamka dipanggil oleh Kementerian Keuangan, tepatnya oleh bagian hukum. Dalam pertemuan itu Kemenke meminta diskon atas kewajiban yang harus dibayar pemerintah. Dia pun menyetujui dan kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah menjadi hanya sekitar 170 miliar rupiah. Dengan janji pemerintah akan membayar dalam waktu 2 minggu setelah tekan perjanjian hari itu. Yusuf Hamka mengaku selama 8 tahun ini sudah berusaha menagih utang ini ke Kementerian Keuangan, tetapi hasilnya nihil. Dia merasa hanya diberikan janji saja. Karena utangnya tak kunjung dibayar, tagihan utang dan bunganya sudah membengkak dari yang tadinya sekitar 400 miliar rupiah pada tahun 2015, kini menjadi 800 miliar rupiah pada tahun 2023. Yusuf Hamka pun sudah menyurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenke, tetapi hasilnya dilempar ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, karena katanya harus diverifikasi ulang lagi. Dia mengaku tak akan menuntut pemerintah karena hasil pengadilan pada waktu 2012 silam sudah membuktikan pihaknya menang akan penggantian depositonya itu. Bahkan Yusuf juga menekankan sudah ada surat perjanjian oleh Kementerian Keuangan sejak 2015 lalu itu. Yusuf Hamka mengaku siap jika nantinya harus memberikan penjelasan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Yusuf menegaskan bahwa bukti yang dia miliki lengkap. 4. Penjelasan pemerintah dan alasan belum membayar utang. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara tentang utang negara yang ditagih pengusaha Yusuf Hamka. Dirinya hanya mengaku belum mengetahui dan mempelajari besaran utang yang ditagih oleh Yusuf Hamka. Namun, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengatakan, total utang pemerintah hanya sebesar 179,4 miliar rupiah, bukan 800 miliar rupiah seperti yang diungkap Yusuf Hamka. Justinus juga membenarkan adanya kewajiban pemerintah untuk mengembalikan dana ke CMNP. Hal ini sebagaimana putusan gugatan pengadilan yang dimenangkan oleh CMNP. Namun, Kemenke menilai putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan negara. Maka, pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian. Berdasarkan putusan hukum Mahkamah Agung, pemerintah diwajibkan untuk membayar deposito berjangka senilai 78,84 miliar rupiah dan giro 76,9 juta rupiah. Selain itu, pemerintah juga harus membayar denda 2% setiap bulan dari seluruh dana yang diminta CMNP.
Akan tetapi pada akhirnya pemerintah dan CMNP sepakat untuk membayar pokok dan denda dengan total nilai 179,5 miliar rupiah. 5. Profil Yusuf Hamka yang dulu ternyata pedagang es keliling. Yusuf Hamka memiliki nama asli Jau Aloen atau kerap disapa Babah Alun. Orang tuanya berprofesi sebagai pengajar. Ayahnya bernama Yosep Suhaimi merupakan seorang dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Ibunya yang bernama Suwanti Suhaimi berprofesi sebagai seorang guru. Sewaktu masih duduk di bangku sekolah, pria kelahiran 5 Desember 1957 itu kerap berdagang usai pulang sekolah. Meskipun memiliki orang tua yang berprofesi sebagai dosen dan guru, dia justru merasa nyaman menggeluti aktivitas berdagang. Yusuf muda kerap menjual aneka makanan ringan mulai dari kacang-kacangan hingga es mambo. Dia menjualnya di sekitar Pasar Baru dan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Usai menamatkan sekolah, dia melanjutkan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi. Namun, dia tak menyelesaikannya karena tak suka dengan formalitas pendidikan di perguruan tinggi. Yusuf Hamka tercatat pernah berkuliah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, tempat ayahnya mengajar. Dia juga pernah berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya, hingga bisnis administrasi di Columbia College, Vancouver, Kanada. Yusuf Hamka pernah bermigrasi ke Kalimantan Timur ketika masih muda. Di sana, dia bekerja sebagai supir traktor dan pembuatan jalan salah satu pabrik plywood di Desa Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Ketika itu upah yang dia terima sebesar Rp750.000 per bulan. Dia menekuni profesi itu selama 3 tahun dari 1986 sampai 1989. Dari perusahaan itu Yusuf Hamka kemudian belajar hingga akhirnya mampu mengelola pabrik plywood besar di Kalimantan Timur, namun pabrik kayu lapis itu tak berjalan lama. Perusahaan itu terpaksa tutup dan Yusuf terpaksa merumahkan ribuan karyawan. Setelah perusahaan kayu lapisnya tutup, Yusuf tak pantang menyerah. Dia menjadi broker rumah hingga menjadi perantara jual beli mobil. Meski begitu, kedekatannya dengan beberapa orang kaya membuatnya cepat melambung hingga akhirnya mampu mengelola CMNP yang pada 1998 disebut terafiliasi dengan Turut Soeharto sehingga depositonya di Bank Yama tak dibayarkan. Pada 2002, Antoni Salim, salah satu taipan tanah air, menempatkan Yusuf Hamka sebagai komisaris independen dalam perusahaan tersebut. Hingga saat ini dia dikenal sebagai Raja Jalan Tol karena sebagian besar usahanya bergerak di bidang jalan tol. Tercatat ada 7 jalan tol yang saat ini sudah beroperasi dan sedang dibangun sebagai pemilik CMNP.